Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah memberikan Roh Kudus-Nya, karena Yesus sendiri berkata bahwa aku pergi naik ke sorga, tapi aku tidak membiarkan kamu seorang diri sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, dan itulah Roh Kudus. Dan untuk itu Alkitab berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berarti tantangan seberat apapun, Roh Kudus lebih besar, sehingga kita bisa menang dan merebut kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Seperti biasa bahwa dalam program ini iman kita akan kembali dikuatkan, sukacita akan kembali mengalir dalam hidup kita, karena yang kita bicarakan adalah firman Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa percakapan yang paling berarti di muka bumi ini adalah mempercakapkan firman Tuhan. Percakapan manusia seringkali berisi hal-hal yang kosong, seringkali berisi yang sia-sia, berisi yang hampa. Tetapi percakapan dengan firman Tuhan selalu mendatangkan hasil dan kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang penuh Roh Kudus. Bahwa hidup Kristen bukan hanya tahu bahwa Roh Kudus ada. Hidup Kristen bukan hanya sekedar disertai oleh Roh Kudus. Tapi hidup Kristen berarti penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah itu masuk dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang menyertai kita. Itu sebabnya saya begitu yakin orang Kristen tidak pernah bisa disantet. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan tidak akan pernah bisa disantet, tidak pernah akan diserang roh-roh jahat, tidak pernah akan bisa diikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena waktu kuasa Allah di dalam diri kita, waktu Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan berjalan dalam kemenangan dan kuasanya. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah hidup berjalan dalam kuasa Allah. Itu sebabnya kalau kita hanya jadi Kristen dari sudut pandang agama, kita jadi Kristen hanya dari sudut, ya saya pergi ke gereja, ya saya baca Alkitab, saya doa, lalu selesai dengan semuanya. Maka saya mau beritahu, kekristenan kita adalah kekristenan yang kosong. Tetapi kekristenan sejati berarti berjalan dengan Tuhan, membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita, menghadapi hidup sebagai pemenang, karena kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Nah, dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat sebagian orang ayat ini adalah ayat yang sangat membingungkan. Karena ayat ini bicara tentang Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus, bukan ke padang rumput, tapi justru dibawa ke padang gurun. Ada banyak orang pikir kalau Roh Kudus menuntun, pasti dia bawa ke padang rumput, pasti dia bawa ke tempat yang menyenangkan, pasti dia bawa ke tempat yang menyegarkan. Tetapi ini kok kelihatannya sesuatu yang justru sangat berbeda. Dia bawa ke tempat yang menakutkan, dia bawa ke tempat yang kering, dia bawa ke tempat yang sangat menyeramkan. Tetapi justru Roh Kudus yang menuntun ke sana. Jawaban saya sederhana, bukan di mana kita berada, tetapi selalu pertanyaannya, dengan siapa kita berada di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun tempat itu tempat yang menyenangkan, tapi kalau kita berada di sana dengan orang yang salah, maka saya beritahu tempat itu menjadi tempat yang menakutkan. Tetapi sebaliknya, meskipun tempat itu adalah tempat yang sangat menakutkan, tapi jika kita berada bersama dengan Tuhan, maka tempat yang menakutkan itu
menjadi sorga buat kita. Karena di tempat menakutkan itu kita melihat kuasa, perlindungan, pembelaan Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi dari sini kita bisa pelajari hal-hal yang sangat indah dari ayat-ayat bacaan kita. Yang pertama kita pelajari bahwa penuh Roh Kudus bukanlah sebuah kehidupan tanpa pencobaan. Saya ulangi sekali lagi. Penuh Roh Kudus bukanlah sebuah kehidupan tanpa pencobaan. Ada banyak orang pikir, oh saya ingin dipenuhi Roh Kudus supaya saya nggak ada masalah lagi dalam hidup, supaya saya nggak perlu dicobai lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang syarat dengan pencobaan demi pencobaan, tetapi kita tetap merebut kemenangan. Selalu saya bilang, kalau seorang telah jadi juara dunia, bukan berarti dia nggak memiliki musuh. Kalau seorang sudah menjadi juara dunia, bukan berarti nggak ada orang yang mau menantangnya lagi. Kalau seorang telah menjadi juara dunia, bukan berarti dia nggak perlu bertanding lagi. Itu konsep yang justru keliru. Justru kalau dia jadi juara dunia, lebih banyak orang yang mau menantang dia, lebih banyak orang yang mau bertanding dengan dia, lebih banyak orang yang berusaha keras untuk dapat mengalahkannya supaya mendapat posisi yang sama. Tetapi kalau sang juara dunia tetap berlatih dengan baik, sang juara dunia tetap mempertahankan stamina dan kondisinya, apa yang terjadi? Dia dapat mempertahankan keberadaannya sebagai juara dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitupun dengan kehidupan kekristenan kita, penuh dengan Roh Kudus bukanlah sebuah kehidupan tanpa pencobaan. Oh, ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, ketika engkau mengalami hal-hal yang dahsyat lewat kuasa Roh Kudus, setan berusaha untuk menghancurkan hidupmu, setan berusaha menggoncangkan hidupmu. Bahkan bukan hanya setan, tetapi orang-orang di sekitarmu akan mulai iri sama saudara. Orang-orang di sekitarmu akan coba bicara yang jahat, akan coba memfitnah. Tetapi kalau karena kita difitnah, lalu kita mulai memaki, kita mulai berlaku kasar terhadap orang tersebut, oh, setan akan tepuk tangan dan berkata, aku berhasil menggoncangkan imannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebaliknya, kalau di tengah orang memfitnah, di tengah orang menggosipi sesuatu, di tengah orang coba goncangkan sesuatu, tapi kita tetap bertahan, kita tetap bersuka cita, kita tetap tenang menghadapi segala perkara, maka kita akan lewati pencobaan demi pencobaan, justru menempatkan kita lebih kokoh sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Haleluya. Berarti kembali saya mau tekankan, penuh dengan Roh Kudus bukanlah sebuah kehidupan tanpa pencobaan, tapi penuh dengan Roh Kudus, yaitu sebuah kehidupan seorang juara. Makanya Alkitab berkata, di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa artinya lebih daripada orang-orang yang menang? Artinya kita adalah juara-juara bertahan yang bisa mempertahankan iman kita di tengah badai, di tengah pencobaan, di tengah ujian. Karena justru semakin ujian ada, semakin kita mengerti Tuhan. Semakin pencobaan ada, semakin kita bergantung pada Tuhan. Semakin tantangan ada, semakin kita melepaskan dosa dan kebiasaan buruk kita. Dan semakin kita hidup segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa penuh dengan Roh Kudus itu harus selalu berjaga. Penuh dengan Roh Kudus harus selalu berjaga. Kenapa harus selalu berjaga? Coba lihat di situ. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi dia penuh Roh Kudus. Dan saya sudah jelaskan buat saudara bahwa kehidupan yang penuh Roh Kudus bukan kehidupan tanpa pencobaan, tapi kehidupan yang ada dalam posisi siap untuk bertanding, mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Karena itu penuh dengan Roh Kudus adalah satu keberadaan, satu posisi di mana kita harus selalu berjaga. Karena itu Yesus berpuasa 40 hari. Nah, untuk apa dia berpuasa 40 hari ini? Tujuannya kan sederhana, untuk menjaga kuasa, untuk menjaga hati, untuk menjaga kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Ada banyak orang pikir pengalaman dipenuhi Roh Kudus satu kali dan setelah itu Roh Kudus akan selalu bersama dengan dia, nggak peduli tahu apa yang dia mau buat. No. Kalau kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita akan menjaga. Kita akan hati-hati. Kita tidak mau dipimpin oleh dunia lagi. Kita tidak mau dikendalikan oleh dunia lagi. Justru kita harus jaga persekutuan itu. Justru kita harus jaga keakraban itu. Justru kita harus jaga kemanisan hubungan kita dengan kuasa Roh Kudus. Lewat apa?
lewat doa, lewat puasa, lewat penyembahan pribadi, lewat waktu bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang ingin penuh dengan Roh Kudus, tapi doa pagi aja gak pernah. Banyak orang ingin penuh dengan Roh Kudus, tapi baca Alkitab saja gak pernah. Banyak orang ingin penuh dengan Roh Kudus, tapi punya waktu untuk nyembah Tuhan, punya waktu untuk merasakan kasih Tuhan, punya waktu untuk menikmati kasih Tuhan yang luar biasa saja, tidak pernah dia luangkan waktunya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga persekutuan dengan kuasa Roh Kudus? Berarti sekali lagi saya mau ingatkan, penuh Roh Kudus bukanlah sebuah kehidupan tanpa pencobaan. Justru kita berada pada posisi yang siap bertanding. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa penuh Roh Kudus harus selalu berjaga, harus kita selalu maintain, harus kita selalu perhatikan sehingga kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita selalu tetap aktif. Sementara kuasa dunia yang coba mengendalikan kita, kuasa dunia yang coba menyerang kita akan semakin jauh dari kehidupan kita. Dan yang ketiga saya pelajari, penuh Roh Kudus adalah dasar kemenangan kita. Berarti penuh Roh Kudus bukan berarti tidak memiliki masalah, tapi penuh dengan Roh Kudus berarti diberikan hikmat untuk meraih kemenangan. Yesus memang dicobai oleh setan. Yesus memang dicobai oleh iblis. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keberadaan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu cukup untuk memberikan kemenangan. Karena Roh Kudus mengingatkan dia akan segala firman Allah. Roh Kudus memberi keberanian. Dan Roh Kudus membawa kita senantiasa pada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu sebabnya kembali sebagai hamba Allah saya mau tekankan, pentingnya sebagai seorang percaya tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus, masuk dalam kehadirannya, masuk dalam hadiratnya, dan membiarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita senantiasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau doa buat setiap pendengar sekalian. Saudara yang mungkin sakit, saudara yang mungkin berbeban berat, saudara yang mungkin rumah tanggamu sedang ada dalam goncangan, masa mudamu sedang ada dalam badai ketidakpastian, atau mungkin saudara rindu sekali dipenuhi dengan Roh Kudus, atau mungkin selama ini saudara tidak pernah jaga hubungan saudara dengan kuasa Roh Kudus yang Bapa telah berikan dalam hidup saudara. Lalu saudara mau didoakan secara khusus, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat rumah tangga yang goncang, hamba doa buat orang-orang muda yang sedang dihantam badai dalam kehidupannya, hamba juga doa buat setiap pendengar sekalian yang rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami alami, sehingga kami rasakan, sehingga kami nikmati, kami jaga persekutuan dengan Roh Kudus untuk membawa kami senantiasa dalam kemenangan, lepas pada kemenangan untuk menuju pada kemuliaan Bapa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan ingat, doa orang benar besar kuasanya. Alkitab jamin buat kita, kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh dalam doa, Tuhan akan menjawab kita. Haleluya. Itu sebabnya jangan takut menghadapi tantangan, tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Ingat, engkau tidak pernah sendiri, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.